kegiatan erupsi gunung berapi untuk penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA. Alat dan bahan yang Najma gunakan adalah bubur kertas, botol bekas, cuka makanan, soda kue, warna makanan, sendok, gunting, deterjen, dan alas. Selanjutnya, Najma akan menjelaskan bagaimana cara membuat erupsi gunung berapi. Langkah pertama, siapkan alas. Selanjutnya, gunting bagian atas botol. Dan letakkan di tengah alas. Langkah selanjutnya, tutupi sekeliling botol menggunakan bubur kertas. Kemudian campurkan deterjen dengan baking soda masing-masing 3 sendok ya. Terus tambahin coba berhasil ya. Kalau udah berhasil jadi kayak gini. Selanjutnya Najma akan menjelaskan mengapa gunung berapi bisa meletus. Peristiwa meletusnya gunung berapi merupakan akibat dari endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma yang berada di bawah gunung berapi akan mengeluarkan sebagian lavanya, di mana lava tersebut akan berubah menjadi lahar setelah mengalir dan bercampur dengan material di permukaan bumi. Nah, apa sih perbedaan lava dan lahar?
Lava adalah cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah patahan yang kemudian membeku menjadi batuan yang bentuknya bermacam-macam. Sedangkan lahar adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung berapi. Apa aja sih manfaat gunung bagi kehidupan? Pertama, sebagai sumber penyimpanan air. Gunung merupakan tempat atau sumber mata air yang kemudian mengalirkan air tersebut ke tempat yang lebih rendah sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita. Kedua, sebagai tempat berlindung hewan dan tumbuhan dari kelangkaan. Gunung merupakan salah satu tempat berlindung bagi hewan atau tumbuhan dan dapat disebut juga sebagai hutan lindung. Ketiga, sebagai pengatur iklim. Gunung juga berpengaruh terhadap perubahan iklim atau suhu atau curah hujan. Tanpa adanya gunung berapi di suatu daerah, maka daerah tersebut akan menjadi kering dan tandus. Kelima, sebagai tempat membangkit tenaga listrik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan energi panas bumi yang terdapat di dalam gunung berapi. Yang terakhir, sebagai tempat rekreasi dan pendakian. Gunung merupakan salah satu tempat yang indah untuk dikunjungi baik dalam rangka wisata ataupun pendakian. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum erupsi gunung terjadi. Pertama, sadar jarak dan level kerawanan lokasi rumahmu dengan gunung berapi. Kedua, tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di dekat tempat tinggalmu. Ketiga, mempelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan meletus sehingga kamu lebih siaga dan tahu kapan harus mengevakuasi diri. Ketiga, simak dan ikuti arahan dari petugas berwenang tentang status dan radius dari puncak gunung berapi. Kelima, hafalkan jalur-jalur evakuasi dan tempat perlindungannya yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Jika sewaktu-waktu gunung meletus, kamu tidak panik dan kebingungan karena sudah tahu kemana harus menyelamatkan diri. Keenam, jika status gunung berapi meningkat, ajak keluargamu untuk menyiapkan segala keperluan penting sebelum terjadi letusan, seperti makanan, minuman, uang tunai, obat-obatan P3K, senter, radio yang menggunakan baterai ekstra, pakaian hangat, masker, kantung tidur, dan kemas dalam satu tas ransel agar bisa langsung dibawa saat proses evakuasi. 7. Gunakan masker sekali pakai. Pilih yang kerapatannya tinggi seperti N95 yang mampu menghalangi 95% partikel yang masuk hidung. Siapkan juga kacamata pelindung. 8. Diskusikan dengan orang-orang di rumahmu rencana untuk tetap berkomunikasi selama evakuasi saat erupsi terjadi. Ada juga hal yang harus diperhatikan saat gunung berapi meletus. Pertama, patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang. Tinggalkan tempat yang tidak aman, segera menuju ke titik kumpul. Jangan bandel untuk tidak mengikuti petunjuk yang justru dapat merugikan diri sendiri. Kedua, hindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik agar tidak terkena hujan abu. Ketiga, hindari daerah lereng gunung, sungai, aliran lahar, dan lembah yang dapat beresiko terkena material dari gunung berapi. 4. Pakailah masker, pakaian tertutup, topi, kacamata pelindung. Jika kondisi mendesak, tak ada masker, pakai kain basah untuk menutupi mulut dan hidung agar terhindar dari menghirup debu vulkanik. Kelima, hindari menggunakan lensa kontak. Keenam, tetap berlindung di tempat aman. Jangan beraktivitas di luar rumah dalam waktu lama. Tetap dan pantau keluarga untuk tetap bersama saat evakuasi. Terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan setelah erupsi terjadi. Pertama, pantau perkembangan kondisi terkini lewat radio. 2. Hindari tempat yang terkena hujan abu karena partikel-partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru. 3. Hindari aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung berapi. 4. Saat kondisi telah aman, mulailah membersihkan atap rumah dari abu vulkanik, karena jika tertimbun di atap dapat menjadi beban tambahan yang berisiko merubuhkan atap rumah. Lakukan dengan hati-hati. Kelima, hindari menyalakan AC jika ruangan rumah belum bersih dari abu vulkanik. Keenam, mesin mobil dapat rusak jika terkena paparan abu vulkanik. Sebisa mungkin menggunakan kendaraan lain saat keluar rumah.
Tetaplah waspada, pentingkan keselamatan diri dan keluarga, siapkan fisik dan mental, lakukan segala persiapan dengan matang sebelum bencana datang. Itu saja yang Najma sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.